Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat tani, para pemirsa yang berbahagia. Apa boleh Sarkula Supriyadi, penjuru pertanian lapangan Kabupaten Bengkalan, Provinsi Jawa Timur. Nah, Bapak Sebangkong panjenengan akan menyaksikan tayangan Kak Dinto. Si Kak Dima saat makin kita akan praktek pembuatan atau perbanyakan bakteri fotosintesis singkat PSB. Apa itu PSB? PSB adalah fotosintesis bakteri atau bakteri fotosintesis. Sekadima bakteri fotosintesis Kadinto bisa membuat makanannya sendiri dengan memanfaatkan energi cahaya matahari untuk mengubah ion zat aktif menjadi asam amino sehingga menjadi sumber nutrisi untuk tanaman. Adapun bahan-bahan yang kita perlukan adalah air, bisa air lunak isi Kadinto berupa air hujan ataupun air kolam isi Kadinto air kolam lele yang berpotensi akan menjadi bakteri fotosintesis yang akan berwarna hijau. Sedangkan air biasa ini akan berpotensi untuk menjadikan PSB yang berwarna merah. Adapun bahan selanjutnya Ki Kadinto telur sebagai bahan protein, sumber protein untuk perkembangan bakteri tersendiri. Juga MSG atau yang sering kita biasa sebut micin juga sebagai bahan energi untuk bakteri fotosintesis tersebut. Selanjutnya bisa kita bikin pilihan bahan juga dari bahan terasi. Karena bahan terasi ini adalah mengandung bakteri yang hidup di habitat laut akan memberikan peluang PSB menjadi berwarna hijau. Juga bisa pilihan lagi yang lain adalah saus tiram. Saus tiram bahan biota laut yang bisa berpotensi untuk menjadikan PSB berwarna hijau. Sedangkan alat-alat yang dibutuhkan adalah 1 cutter, 2 sendok untuk mengaduk, yang 3 corong untuk memasukkan bahan PSB yang sudah kita campur ke dalam botol. Selanjutnya adalah baskom untuk mengaduknya. Selanjutnya adalah gelas aqua untuk mencampur takaran dosis tertentu kebiasaan kita memakai pada tangki sprayer. Nah, Bapak Ibu sahabat tani, bagaimana caranya pembuatan PSB, manfaat dan fungsinya, cara kita ikuti tayangan selengkapnya. Nyala. Kita lanjut pada cara pembuatannya. Kita ambil 3 telur, kita pecahkan. Untuk telur ini kita bisa pakai telur bebek, telur ayam kampung, ataupun bisa pakai telur ayam ras seadanya. Seperti yang saya pakai ini telur ayam ras. Telur, lanjut kepada pemberian MSG atau micinnya sebanyak 3 sendok juga. Kita takar kira-kira saja. Lanjut bahan pilihan ataupun opsional kita pakai terasi seberat 15 gram. Ya, kira-kira 15 gram segini ya. Untuk memudahkan pengaduknya kita hancurkan dulu seperti ini agar mudah tercampur. Bahan pilihan atau bahan tambahan yang lain bisa kita tambahkan saus tiram sebanyak 3 sendok juga. Atau seadanya, karena ini sifatnya hanya bahan tambahan. Nah, untuk selanjutnya kita aduk sampai merata. Nah, setelah homogen tercampur seperti ini sudah rata, kita siapkan bahan media perkembangbiakan dari bakteri tersebut. Ini ada saya pilihan bahan air hujan, air lunak, ada air lele, kolam lele. Nanti akan berpeluang menjadi PSB hijau ataupun merah. Ya. Perlu saya sampaikan, kunci daripada keberhasilan ini, kita mengisi air di botol itu, kita sisakan ruang udara seperti ini. Kalau tidak ada sisa ruang udara, biasanya agak sulit jadinya. Bisa pakai botol yang kecil, ukuran 1,5 liter boleh, silakan apa yang tersedia di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, caranya untuk yang botol besar ini kita kasih cukup 2, jangan banyak-banyak. Kalau terlalu banyak biasanya sulit jadi. 2 sendok saja.
Setiap botol takaran 1,5 liter kita isi 2 sendok makan. Nah, bagaimana dengan botol yang kecil ukuran 600 ml atau setengah liter? Kita kasih satu saja. Nah, selanjutnya kita tutup. Kita kocok dulu biar homogene. Warnanya akan berubah seperti susu putih keruh. Nah, setelah ini kita simpan di tempat terbuka yang terkena sinar matahari. Semakin panjang terkena sinar matahari, bisa 8 jam, itu akan memungkinkan kecepatan perkembangbiakan dari bakteri fotosintesis yang ada di dalam ini, atau yang kita sebut dengan PSB. Nah, di sini saya sudah sediakan tali, barangkali untuk memudahkan menjemurnya kita bisa gantung di pohon, di dahan pohon, ataupun di depan teras rumah bisa kita gantung seperti ini. Ataupun ditaruh di depan teras rumah boleh, asal terkena sinar matahari secara langsung. Karena apa? Bakteri fotosintesis ini, PSB ini, bila terkena sinar matahari, dia akan menggunakan energi sinar matahari tersebut untuk menghasilkan biozat aktif ataupun asam amino yang dibutuhkan oleh pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, berapa hari nyimpannya? Biasanya ini sudah akan berubah agak merah setelah 10 hari ataupun 15 hari. Simpannya sampai berapa? Bisa sampai 3 bulan atau 6 bulan. Dengan ciri-ciri nanti kalau sudah banyak berkembang bakteri fotosintesis yang di dalam ini, cairannya akan berubah kental. Berarti itu kerapatannya makin berkembang gitu. Nah, misalnya kerapatannya sudah agak encer lagi, berarti perlu kita kasih media lagi, kita campurkan lagi. Bapak Ibu sahabat tani, selain kita menggunakan bahan telur dan terasi dan saus tiram, untuk mempercepat proses perkembangbiakan dari bakteri fotosintesis ini, kita bisa memakai dari biang PSB yang sudah jadi, seperti ini. Ini PSB yang sudah jadi dan pigmennya yang timbul adalah warna merah. Ini saya buat sudah berumur 6 bulan. Kita cukup pakai biang PSB yang sudah jadi dengan takaran seperti tadi. Yang botol besar kita kasih 2 sendok. Ini akan lebih cepat jadi. Kita kasih 2 sendok. Yang botol kecil kita cukup kasih 1 sendok saja. Nah, kira-kira saja, nggak usah takaran yang tepat. Selanjutnya kita tutup lagi. Kita kocok lagi biar homogene. Setelah itu bisa kita gantung di dahan depan rumah ataupun taruh di teras depan rumah yang terkena sinar matahari langsung. Bapak Ibu sahabat tani, para pemirsa yang berbahagia, cara memakai ataupun pemakaiannya, aplikasinya, cara penyemprotannya, kita takaran dosisnya biasanya 1 liter air itu kita kasih dengan 1 tutup ataupun 1 tutup setengah untuk 1 liter air. Ya kira-kira kalau 1 liter air, kalau untuk tangki sprayer itu yang kapasitasnya 15 liter air, kita pakai 100 ml per 1 tangki sprayer. 100 ml kira-kira setengah, ini kapasitasnya 200, kita kira-kira saja setengah. Jangan khawatir gosong karena ini bahan organik, tidak akan membuat gosong daun tanaman. Ini untuk takaran 1 tangki sprayer yang kapasitasnya 15 liter ataupun 16 liter air. Kita semprotkan kepada tanaman. Waktu penyemprotannya makin panas makin bagus, karena bakteri ini kena panas makin hidup dia, bukan makin mati, karena energi yang digunakan untuk proses hidupnya itu dia menggunakan energi sinar matahari. Bapak Ibu sahabat tani, untuk aplikasi ataupun penyemprotnya perlu kita kasih dengan interval selama 1 minggu sekali kepada tanaman. Nah, pada tanaman yang baru tumbuh ataupun proses pertumbuhan, dia akan mempercepat proses pertumbuhannya sehingga pertumbuhan tanaman itu maksimal, sehingga bisa lebih meningkatkan daya tahan serangan penyakit dari tanaman tersebut. Nah, pada proses vegetatif, pertumbuhan tanaman vegetatif,
itu akan merangsang pembentukan bunga dan memperbanyak pembentukan buahnya. Nah, Bapak Ibu sahabat tani, cara pengaplikasian ataupun pemberian secara sprayer, karena ini bakteri fotosintesis hidupnya di atas tanah, itu pun berkoloni di daun, makanya kita harus sprayerkan ke bagian tanaman juga daun utamanya. Ini disemprotkan pada siang hari, mau pagi hari silakan, karena kalau siang hari jangan khawatir sampai mati bakterinya, karena bakteri ini justru menyerap energi matahari untuk proses hidupnya, menghasilkan zat bioaktif asam amino yang dibutuhkan oleh tanaman. Gitu. Tapi yang perlu diperhitungkan, ketika menyemprot paling tidak 2 jam atau 4 jam itu tidak akan terjadi hujan. Sehingga kalau terjadi hujan selama 2 jam kita sudah menyemprot akan tercuci. Ya. Bapak Ibu sahabat tani, para pemirsa yang berbahagia, ada satu catatan, kalau Bapak Ibu sahabat tani sulit mendapatkan air kolam ataupun air hujan, kita bisa pakai air PDAM. Cuman syaratnya kita endapkan selama sehari semalam atau 24 jam untuk menghilangkan atau mengendapkan kaporit dan kadar klorinnya yang bisa bikin mati dari bakteri yang akan kita kembangkan. Nah, Bapak Ibu sahabat tani, untuk interval atau waktu pengaplikasiannya, penyemprotannya, mulai dari bibit pertumbuhan umur 10 hari atau 7 hari setelah pertumbuhan dari bibit, kita bisa aplikasikan 7 hari setelah tanam, kita aplikasikan. Berikutnya, intervalnya selama 1 minggu atau 7 hari. Setiap 7 hari kita aplikasikan dengan cara semprot atau spray. Jangan khawatir gosong kalau ini takarannya terlalu banyak, karena ini bahan organik. Bapak Ibu sahabat tani, dalam aplikasi ataupun cara pemakaiannya kita harus memakai semprot atau cara spray dengan dosis 1 tangki kapasitas 15 liter air itu kita kasih 100 ml, ataupun dalam 1 liter air itu kita kasih dosis 7 ataupun 10 ml per liter air. Nah, apa manfaatnya untuk pertumbuhan vegetatif? Untuk pertumbuhan vegetatif yang jelas ini akan memacu dan mempercepat, memaksimalkan pertumbuhan vegetatif. Karena apa? Bakteri fotosintesis yang berkoloni, yang nempel di daun itu bekerja untuk menyerap energi cahaya matahari bersama klorofil daun, juga menyerap energi matahari, menghasilkan zat bioaktif dan asam amino yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Dalam proses pertumbuhan generatif, PSB ini berfungsi untuk merangsang pembungaan. Dalam fase generatif akan merangsang pembentukan bunga juga buah. Yang jelas kalau merangsang pembentukan bunga dan pembentukan buah, maka secara otomatis produksinya akan meningkat dan kualitasnya akan bagus karena akan menambah daya tahan tanaman terhadap serangan hama penyakit. Nah, Bapak Ibu sahabat tani, para pemirsa yang berbahagia, itulah tayangan tadi dalam cara membuat bakteri fotosintesis atau yang kita bisa singkat PSB. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu bisa memakai bakteri fotosintesis adalah satu cara solusi organik untuk mengurangi atau menekan biaya produksi dari budidaya kita. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.